Semua adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan, layak kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-hamba yang akan ambil bagian dalam pelayanan BRC-nya, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami percaya dengan sangat yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, bangku-bangku yang kosong kiranya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk mereka datang kepada Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami stamina, imun yang baik, supaya kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita diperkenankan untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan persekutuan kita. Berapapun kita yang ada pada pagi hari ini, Tuhan yang tahu hati kita. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita yang ada pada saat ini, karena kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan.
kiranya kita tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab dalam segala perkara Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan jangan pernah lelah, sebab Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati segala apapun yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita lewati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita sampai kita nyanyikan pujian. Ku tak akan menyerah. Yang lebih
pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan apa yang kami punya semua pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memulai dalam diri kami, hidup kami, memberikan hidup kami kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kami, persembahan yang kudus yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Di saat pertengahan ibadah ini, kami mau berdiam diri untuk mendengarkan, membukakan hati dan pikiran kami, berfirman bagi kami, menegur kami, mengingatkan kami. Kami siap ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kami, sehingga bukan dan karena kuat dan hebat kami. Terima kasih Bapa dari surga. Sejauh mana firman Tuhan diperdengarkan, kiranya Tuhan bekerja di dalamnya. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini tema yang saya berikan adalah ya, bertambah usia semakin bermakna. Ya, bertambah usia semakin bermakna, atau jemaat yang bermakna, ya, jemaat umat Tuhan yang bermakna, berguna, mempunyai makna-makna yang di dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, kita buka dengan kita ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 16. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Kita membaca sama-sama Bapak Ibu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di belakang Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia pun baru dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat 15 kita sama-sama sekali lagi bapak dengan suara nyanyi. Mazmur pasal 92 ayat 15. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan, ya. Pemazmur menulis surat ini, saudara, tentang bagaimana pohon korma, ya, yang tumbuh subur. Kalau kita melihat proses, ya, pohon korma, saudara-saudara, kalau pohon korma itu proses untuk berbuahnya itu 4 sampai 7 tahun, ya. Kalau sudah sampai 10 tahun itu pohon kurma ini semakin buahnya kualitasnya sangat bagus. Dan pohon kurma ini, saudara, menurut penelitian bisa sampai 100 tahun masih berbuah. Dan ini salah satu, saudara kasih tahu, pemazmur mengambil ini tentang bagaimana kehidupan orang-orang kudus, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Mereka seperti pohon kurma bertunas dan berbuah. Dan ini sangat-sangat sangat luar biasa ayat ini. Bagaimana pemazmur Daud yang melihat bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang tanam di bait Allah, mereka semakin berbuah. Ya, yang dikatakan 15 tadi, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara kasih Tuhan, tentu kalau kita melihat pohon dan buah, ya di sini, ya, nggak ada yang nggak suka buah, semua suka. Saya sendiri sudah semua masuk buah, ya. Walaupun asam-asam, kadang-kadang kalau terpaksa kepingin saja, walaupun berlawanan dengan lambung, ya, karena buah suka. Saya suka buah. Jadi saudara kasih Tuhan, pemazmur ini melihat betapa Tuhan
Betapa orang-orang yang dikasihi Tuhan itu, mereka seperti tanaman-tanaman pohon kurma yang ditanam dan berbuah, bukan di masa muda, tetapi semakin panjang pun, semakin bertahun-tahun sampai masa tua pun mereka berbuah. Saudara, kasih Tuhan, kita dipanggil dalam hidup ini untuk memaknai hidup ini. Amin. Kita dipanggil Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Kristus, ya, untuk memaknai hidup ini. Saudara, kasih Tuhan, dalam dunia pekerjaan mungkin kita dibatasi, ya. Menurut peneliti bahwa kalau orang produktif itu mulai umur 15 sampai 64 tahun, ya, itu cara dunia. Kalau di lingkungan pekerjaan sudah di bawah 30 tahun, ya, untuk menerima pekerjaan itu tentu dibatasi, ya. Itu adalah cara dunia membatasi pekerjaan untuk di dalam pekerjaan yang membutuhkan pekerja. Tetapi di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan, bukan karena dilihat dari usia, tetapi bagaimana kehidupan kita menjadi orang yang percaya, ya, yang muda, anak-anak, ya, yang tua. Ya sudah, lanjut, kita semakin apa, saudara? Kata firman Tuhan, berbuah, bermakna. Apa yang kita maknai dalam hidup ini, apa yang kita warnai dalam dunia ini, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, apa yang tujuan hidup saya dalam dunia ini? Apa keberadaan saya dalam dunia ini? Kalau firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita telah ditebus, lalu kita merayakan Paskah, kita melihat bahwa Tuhan telah menebus kita. Artinya Tuhan telah melepaskan kita dari dosa. Artinya kita menjadi miliknya Allah. Kita menjadi relasi Allah. Kita menjadi manusia-manusia yang relasinya yang dekat dengan Allah. Tentu saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi relasi, menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita menjadi apa, saudara? Karena apa? Perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Mengapa kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus? Jadi artinya yang kita menjadi tangan-tangan Kristus. Jadi seluruh kehidupan kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Kepada siapa, saudara? Tentu kepada siapa saja. Keluarga kita, orang yang kita dekat, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, atau kepada siapa? Termasuk gereja Tuhan. Artinya kita ini adalah alat kerajaan Allah, yang dimana Tuhan memilih kita menjadi umat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Makanya di Mazmur berkata kepada kita, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau gereja Tuhan tidak memaknai hidup ini, saudara, rasanya apa, saudara? Rasanya kering. Mengapa orang-orang di luar sana melihat ada orang tertentu, ini loh pengikut Kristus, pengikut orang Kristen, tetapi tidak ada makna yang kita dapat dalam kehidupannya. Makanya saudara kasih Tuhan, makanya Yesus berkata, ya, kalau engkau mengikut aku, pikulah salib. Kita kalau menjadi serupa dengan Kristus, kita rela meninggalkan menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita menampakkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Ketika kita ditebus oleh Kristus, artinya kita lagi bukan yang dulu lagi, melainkan manusia-manusia baru di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, bukan manusia tadi yang dilihat kepada kita, tetapi manusia Kristus. Apa manusia Kristus? Gambaran manusia Kristus adalah karakter Kristus. Ketika Yesus berkata, ketika engkau dipukul pipi kanan, berilah pipi kiri. Artinya kita tidak membalas kejahatan. Artinya kita tidak seperti orang dunia. Kalau kita menghina saudara, harus dibalas dengan apa? Kalau bisa dirajam, dihukum, dilempar dengan batu. Itulah cara dunia. Tetapi cara Kristus mengampuni, mengasihi, membalas dengan kebaikan. Jadi kita di dalam dunia ini, saudara kasih Tuhan, kita mau menjadi berbuah, ya, di masa tua, di masa kita masih umur kita. Bukan berarti saudara fokus pada umur usia yang masih sudah tua, saudara. Tapi kita memaknai hidup ini, baik anak-anak, ya, remaja, pemuda, orang dewasa yang sudah lanjut usia. Mari kita memaknai hidup ini
untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 15 katakan ayat 16, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan mau itu tetap. Yesus di dalam perumpamaan pohon anggur yang benar sudah dikatakan di sana bahwa kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya saudara kasih Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen tidak ada buah dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang dinikmati. Tuhan mengatakan kalau kita tidak berbuah, tentu kita apa? Firman Tuhan berkata dipotong. Ya, kalau dipotong berarti dipisahkan dari pokok ranting itu. Kalau ranting yang tidak berbuah, kata firman Tuhan akan apa? Dipindahkan ke tempat mana saudara? Dipinggirkan ke suatu tempat, dikatakan seperti tanaman-tanaman yang tidak berguna, dikatakan dibakar. Karena apa? Tidak ada buah yang dilakukan. Bahwa Yesus melihat sesuatu dalam perjalanan para murid, dia melihat pohon kurma tidak berbuah, dan karena daunnya lebat, karena pohon itu tidak mendapatkan satu buah, hanya daun yang lebat. Jadi Yesus melihat dan dia berkata, penyalan kau tidak berbuah lagi pohon ini. Dan pohon kurma itu apa yang terjadi? Dalam sekejap itu pohon kurma itu kering, dan murid-muridnya melihat bagaimana Yesus yang menuntut pohon kurma karena tidak berbuah. Artinya saudara kasih Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan harus apa? Berbuah bagi Kristus. Di masa kita, di masa tua, apapun bagaimana memaknai hidup ini, memaknai bagi sesama. Saya memaknai hidup ini dalam hal apa saja saudara. Ya mungkin itu perhatian kita kepada sesama, memaknai. Mungkin itu kita melihat teman kita, sebelah kita, mungkin secara apa kita membutuhkan tangan. Perlu itu tanpa orang lain melihat kita. Ada di media sosial, di TikTok, ada orang memperhatikan orang lain dengan cara divideokan supaya ada yang lain sampai ribuan, sampai jutaan. Bisa saja, tetapi saudara yang menjadi motivasi apakah itu yang benar-benar dari Kristus, karena itu panggilannya untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah. Dalam hidup kita ini, masa tua pun kita mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Perkataan kita juga, perhatian kita, bagaimana kita menerima orang lain. Saudara, kita suka kasih Tuhan sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, karakter Kristus yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada orang yang bertamu di rumah kita. Apakah kita menghindar? Apakah kita kamu duduk di sebelah sana? Ayo kamu galanya duduk di situ. Kita memberikan hidangan yang sekedar saja. Tetapi orang-orang yang telah dibaharui hidupnya, yang telah menerima Kristus, yang telah ditebus, dia melakukan apa yang terbaik. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bagaimana orang yang sudah hidup yang menerima pertobatan. Ketika Zakheus menerima Yesus, ketika dia bertobat dan menerima Tuhan, kerajaan Allah ada dalam rumah itu. Apa yang diberikan? Zakheus menjamu orang lain. Jadi berkata, apa yang sudah saya ambil, apa yang sudah saya curi, saya kembalikan kepada orang itu 4 kali lipat. Artinya saudara, bagi dia harta tidak ada apa-apanya. Bagi dia adalah kehidupan yang kekal, kehidupan di mana Kristus hadir dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya ada kedamaian. Amin. Kenapa? Karena itulah orang yang sudah menerima Kristus, mengalami perubahan, mengalami revival dan perubahan dalam kehidupannya, revival dalam kehidupannya, karakter hidupnya. Berbagi itu juga saudara, itu salah satu bagaimana kita memaknai hidup ini. Selagi kalau kita mau hidup ini, apa yang kita buat? Tuhan, saya melakukan, saya memaknai hidup ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk apa? Untuk saudara seiman saya, untuk saudara saya, siapa saja. Karena apa? Karena kita dipanggil melakukan hal-hal yang besar. Saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang yang dalam dunia ini, di dalam kelemahan mereka melakukan yang terbaik. Ada satu kisah seorang perempuan di Inggris, karena dia selama ini paru-parunya sakit.
yang tidak bisa susah bernafas, dan dibawa ke dokter. Dan setelah dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa untuk alternatif yang terakhir adalah diberikan paru-paru buatan. Dan ketika konsultasi kepada anak gadis ini, dia berkata dia siap. Sebelum masuk ruang operasi, anak ini berkata kepada bapak mamanya, "Mama, selama ini aku berusaha untuk menjaga supaya aku bernafas. Selama ini aku berusaha untuk diri saya sendiri. Dan melalui kata-kata saya yang terakhir ini, saya berpesan kepada papa dan mama, jika aku nanti dalam proses operasi ini saya tidak kecewa dan saya menyerahkan hidup saya bagi sesama saya. Siapa yang membutuhkan tubuh saya, organ tubuh saya berikan." Saudara kasih Tuhan, akhirnya dokter untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan yang terbaik buat anak gadis ini. Dan saudara, proses anak gadis ini tidak terselamatkan untuk mengganti paru-parunya. Dan di akhir itu saudara, akhirnya dokter melepaskan dan mengambil bagian tubuhnya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Livernya diberikan kepada orang yang membutuhkan, karena ada orang-orang di sekitar itu kritis oleh karena kebutuhan organ tubuh. Kalau kita melihat dari kisah yang singkat ini, saudara kasih Tuhan, bahwa dia memaknai kehidupan itu bukan hanya untuk diri sendiri. Dia melihat bahwa hidup ini hanya sementara. Dia melakukan yang terbaik yang berguna bagi sesama. Dalam hidup ini adalah Tuhan tidak datang dalam dunia ini, tetapi Tuhan datang melalui hidup kita. Amin. Tuhan tidak turun tangan kalau kita melihat orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mengapa Yesus berkata, "Jika aku datang nanti, apakah ada iman di bumi ini?" Yesus berkata, "Jika aku lapar, jika aku haus, jika aku dalam keternelanjangan, apakah engkau pernah melakukan untuk aku?" Artinya saudara kasih Tuhan, inilah perkataan Yesus kita, ini adalah yang sudah ditebus menjadi alat kerajaan yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita telah melakukan untuk Tuhan. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 23, nanti saudara Oscar membacanya. Kolose 3 ayat 23. Ya, suara besar. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose. Supaya apa saudara? Supaya jemaat itu melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Saya memberi untuk saudara saya ini karena untuk Tuhan. Amin. Kalau kita cuma langsung melakukan untuk manusia supaya saya memberi dia 10.000 supaya orang lain lihat, bukan. Tetapi yang saya kerjakan ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengasihi dia, walaupun dia menjelekkan saya, walaupun dia menghina-hina saya dari belakang, tapi saya mengasihi dia. Itu adalah melakukan untuk Tuhan. Itu adalah hal-hal yang benar, yang berkenan di masa waktu. Artinya bukan di saat kita dalam keadaan masih muda atau masa apa. Kita melakukan apa saja, berdoa saja sudah melakukan, ya, mendoakan yang saudara kita, ya, seperti kita di grup kemarin ada yang berdoa buat saudara orang tua kita dari Burkina. Ya, walaupun di grup WA saudara, ambil kesempatan 1 detik atau berapa menit atau 1 menit saja. Tuhan berkati orang tua Burkina ini, meskipun saya di WA saya berdoa, tapi kita menyatakan itu, melakukan tindakan walaupun tidak orang lain tidak tahu. Hati kita mungkin berdiri di jalan atau di warung, Tuhan berkati saudara. Kita perlu ya tutup mata ya, berdoa mungkin di warung, di restoran atau di mana, di mall atau di rumah. Ya di ruang tamu saja berdoa.
Tuhan berkati saudara saya ini, mereka berdoa. Kadang-kadang di grup WA saudara nggak tahu saya ngomongkan di luar sana. Ya amin saja. Tapi nggak pernah baca, nggak pernah berdoa. Ambil waktu. Sebenarnya memudahkan kita, sebenarnya memudahkan informasi melalui teknologi, melalui media sosial, memudahkan kita memudahkan informasi dan mengerjakannya. Ini yang maksud Tuhan, bahwa orang-orang yang hidup di bait Allah, mereka yang hidup di dalam pelanggaran Allah, pelanggaran Allah, dan adalah orang-orang yang hidupnya semakin diberkati. Firman Tuhan bahwa orang-orang itu adalah dipelihara oleh Tuhan. Di masa tua mereka, Bapak, makin berhasil, makin apa saudara, menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara pemazmur, ya, melihat itu betapa ya orang-orang benar. Kalau kita saudara yang sudah ketemu, saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang benar. Amin. Mengapa kita disebut sebagai orang yang benar? Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus menjadi benar di hadapan Tuhan. Tuhan membenarkan kita bukan karena dosa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam kasih karunia Tuhan yang sudah dibenarkan, kita menjadi miliknya. Saya katakan kalau sudah menjadi milik Kristus, kita harus apa? Menjadi bagian dari Kristus. Bagian dari Kristus adalah melakukan pekerjaannya. Apa pekerjaan Kristus? Adalah pekerjaan yang ada dalam dunia ini. Pekerjaan dikatakan yang kerajaan Allah. Kita melakukan pekerjaan yang untuk kerajaan Allah, bukan untuk dunia ini. Upah kita bukan dalam dunia ini. Upah kita adalah di surga. Ya, melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal yang berguna bagi sesama kita dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan, saya mengatakan tadi seorang gadis yang ilustrasinya sampaikan tadi bahwa dia semasa hidupnya dia berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah dia menyadari bahwa harusnya memaknai hidup ini untuk sesama, bahwa kehilangan pun yang ada bagi dia tahu bahwa apa yang dikerjakan berguna bagi sesama. Mungkin dalam hidup kita ini saudara, kalau kita gampang memaknai hidup ini, dunia ini tanpa warna kasih Kristus, hidup ini seperti hampa. Hidup ini seperti hampa. Apapun kita dalam pekerjaan kita, hasil yang kita dapatkan dalam dunia ini, dalam usaha apapun yang kita dapatkan, kita memaknainya untuk kerajaan Allah. Amin, saudara. Sudah dikasih Tuhan, ya. Ada perusahaan yang matahari, Plaza Matahari, saudara, ya, mall-mall itu pengusahanya itu punya yayasan. Yayasannya adalah mengusahakan mahasiswa termasuk alumni-nya adalah saudara Sonda dan Nathan. Itu adalah mereka punya yayasan menyembuhkan anak-anak yang kompetensinya bisa menjadi berkat. Artinya saudara, mereka memaknai dari usaha dan pekerjaan mereka. Mereka mendapatkan keuntungan, tetapi mereka memaknai hidup ini untuk sesama. Mereka membawa sekolah dan mereka mempekerjakan, dan mereka kualitas pelayanan atau pekerjaan alumni itu saudara sekolah ini, dan mereka dipakai Tuhan. Dan banyak yang lain hal-hal ini. Ya, ada seorang tokoh di Surabaya pendeta Alexander, dia bekerja di Papua. Dia mengambil anak-anak Papua menjadi anaknya, dia mengadopsi anak-anak itu untuk apa? Sudah menjadi anaknya. Padahal dia seorang yang apa saudara? Dia seorang dulu di sini, tapi dia mengambil pelayanan. Dia ke Papua, datang ke Papua, semua anak-anak yang terlantar di Papua ditampung olehnya, oleh pendeta Alexander. Dan akhirnya apa saudara? Dia besar dan terkenal oleh karena apa? Dia pelayanannya kepada anak-anak yang tidak mampu. Apakah dia apa saudara? Dia punya keluarga, tapi dia memaknai hidupnya untuk sesama. Artinya saudara, dalam hidup orang Kristen, kalau kita memaknai hidup ini sepertinya tidak sia-sia. Mari kita memaknai hidup ini dengan apa saudara? Dengan kebaikan Tuhan berikan bagi kita. Apa saja yang kita mampu melakukan bagi sesama kita. Enggak perlu kita kebaik orang dengan Alkitab dengan apa? Karena sudah nyata melalui perbuatan kita orang lain bisa menerima Kristus. Makanya di dalam Galatia pasal 6 dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, ayo kita baca saudara Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10.
Ya, saudari Linda membacanya. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita beriman. Amin. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang besar. Karena apa? Karena upah kita kepada Kristus. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka jangan jemu-jemu. Artinya kebaikan itu sebenarnya itu dari Allah dalam diri orang percaya. Kebaikan-kebaikan itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai tidak ada kebaikan-kebaikan dalam hidup kita yang orang lain tidak bisa menikmati. Jangan sampai ada kebaikan dalam kehidupan kita, satu pun tidak ada. Oleh karena apa? Karena kita tidak mau membuka hati kita untuk Kristus. Jadi kasih Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini, Mazmur berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa orang benar itu bertunas seperti pohon korma, agar tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait akan bertunas seperti belantara Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya saudara kasih Tuhan, orang-orang benar melakukan hal-hal yang besar untuk kerajaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ada janji Tuhan bagi mereka. Apa janji Tuhan? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kata segar dan gemuk ini sudah artinya bahwa mereka tidak kelihatan bahwa mereka kekurangan. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka yang tidak ada dalam kehidupan semasa tua pun mereka semakin kelihatan segar dan gemuk, artinya kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap semangat, mereka tetap kuat. Kelihatan apa saudara? Mereka tetap segar, dan mereka tetap utuh, mereka tetap masih segar, kelihatan wah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dinikmati dalam kehidupan. Orang benar, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah ditebus. Mereka telah menerima janji. Ya, mari kita ayat yang terakhir saudara. Bagaimana janji Tuhan kepada orang yang benar? Yesaya 46. Yesaya 46 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu, ayo sama-sama bacanya 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa kutiran itu aku menggodong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau menghibur kamu dan menyelamatkan. Artinya sudah sampai masa tua pun Tuhan memelihara kehidupan kita. Kalau sampai masa tua pun Tuhan pelihara kehidupan kita, apa yang tidak bisa kita kerjakan? Apa yang tidak bisa kita mampu kerjakan buat Tuhan? Untuk itu saudara, janganlah jemu-jemu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biar lagu ini selalu mengingatkan kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri.
hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Biarlah hidup ini selagi kami ada, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, makanya hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, makanya, oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya waktu kita berkembang, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan, inilah yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan. Biarlah sisa hidup kami ini Tuhan, Tuhan memakai kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kami boleh memaknai hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan mensia-siakan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup, tetapi selagi ada kesempatan ya Bapa, kami akan melakukan apa yang Tuhan ingin supaya kami melakukannya. Kami mau belajar Bapa untuk melakukan, karena kami tahu apa yang kami kerjakan sesungguhnya kami bukan melakukan untuk manusia, tetapi kami melakukan semuanya adalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, meneraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada setiap kami, supaya kami boleh melakukan dan kami boleh menjadi berkat selama kami masih ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah sisa hidupnya Tuhan, semakin hari semakin berkenan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.